Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faras Adila. Saya akan mempresentasikan tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan Madinah. Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama menurut riwayat hadis yang sahih atau benar, Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun ketika malam 17 Ramadan. Pada saat itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepada Rasulullah SAW, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Al-Alaq ayat 1-5 menjadi awal mula Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Dalam kurun waktu 23 tahun, Nabi Muhammad SAW mendapatkan ayat yang diturunkan sesuai dengan keadaan terbaru atau faktual, sehingga setiap ayat yang diturunkan tersebut semuanya disertai dengan asbabun sebab atau keadilan yang mendasari turunnya ayat. Ayat-ayat tersebut yang telah turun tersebut kemudian disatukan menjadi mushaf atau yang kita kenal sebagai Al-Quran. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW pada periode di Mekah yaitu ada akhlak dan ada akidah. Ketika itu masyarakat Arab yang masih berpegang teguh pada berhala dan ajaran musyrik, sehingga Allah mengutus Rasulullah untuk menyebarkan tauhid. Rasulullah mengajarkan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa dan Maha Pencipta. Apa yang ada di langit, Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui segalanya, Maha kuasa atas segala sesuatu, sedangkan manusia adalah makhluk yang lemah dan hina, tidak apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran Allah, yaitu adalah akhlak. Rasulullah SAW terkenal dengan gelarnya yaitu dengan sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa akhlak Nabi Muhammad menunjukkan kemuliaan. Hanya itu beliau adalah pribadi yang juga suka menolong, pribadi yang sopan dan menghargai dan selalu memuliakan tamu. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Misalnya meminum minuman keras, berjudi, membunuh, zina dan perbuatan-perbuatan lainnya yang tidak terpuji. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan perilaku-perilaku yang baik dan melarang perilaku-perilaku yang tidak baik, keduanya selalu berkesesuaian dengan apa yang dipertahankan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepadanya Allah Subhanahu wa taala agar kami mendapatkan rahmat. Itu Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan dan mencontohkan dengan akhlak yang baik. Bahkan hal tersebut juga diakui oleh Michael Hart, merupakan seorang penulis dari barat yang menulis buku mengenai 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW merupakan manusia tersukses yang pernah merubah perilaku manusia yang biadab menjadi berada. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dalam dakwahnya di Mekah menjadi dua metode, yaitu metode secara sembunyi-sembunyi dan metode secara terang-terangan. Yang secara sembunyi-sembunyi dilakukan Rasulullah untuk keamanan di Mekahnya sendiri. Secara terang-terangan dilakukan Rasulullah ketika di bukit. Olehnya kepada orang-orang di Mekah turunlah Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Peradaban manusia adalah tauhid.
yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah ini bertujuan agar mereka dapat mengetahui seluruh ajaran Islam dengan baik dan diturunkannya di Mekah maupun yang diturunkan di Madinah. Kemudian mengenakannya dalam kehidupan sehari-hari, dan Rasulullah SAW dibantu oleh para sahabatnya yang melakukan usaha-usaha nyata agar terwujudnya persaudaraan sesama umat Islam dan terbentuknya masyarakat Madani di Madinah. Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam dakwah menyebarkan agama Islam antara lain yaitu 1. Membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Masjid pertama yang dibangun Nabi adalah Masjid Nabawi yang dibangun pada Rabiul Awal 1 Hijriah September 622 sebelum Masehi. Fungsinya ini adalah sebagai sarana sosial, tempat bermusyawarah, dan tempat belajar agama Islam. 2. Membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar yang tidak jauh dari masjid. Untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sarana dalam menyebarkan agama Islam, pasar yang dibangun untuk mendidik umat Islam, mengatur roda perekonomian dengan adil. Kehadiran pasar disambut baik oleh penduduk Madinah dan menjadi urat nadi perekonomian negara Islam. Piagam Madinah. Piagam ini merupakan produk undang-undang hasil kompromi antara umat Islam dengan non-muslim di Madinah, yang digunakan sebagai dasar hidup, dijadikan sebagai toleransi dalam beragama. Cukup sekian dari Faras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.